Yang terhormat Dewan Juri dan Panitia Pidato Daring Rumah Cermat tingkat SMP MTS se-Nusantara yang saya hormati, yang terhormat teman-teman peserta Lomba Pidato Daring Rumah Cermat tingkat SMP MTS se-Nusantara yang saya banggakan, serta para netizen penonton Lomba Pidato Daring Rumah Cermat tingkat SMP MTS se-Nusantara yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelajar Nusantara, semangat merdeka untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nela Hafizah Malia, siswi kelas 9 dari SMP Negeri 10 Pontianak, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Pada perlombaan ini, saya akan membawakan pidato yang bertema lingkungan hidup sebagai syarat mengikuti Lomba Pidato Daring Rumah Cermat. Puji syukur pada Tuhan semesta alam yang maha pengasih, tak pernah pilih kasih, hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kita selalu bisa menggunakan waktu dengan kondisi pandemi ini untuk berbagai kegiatan aktivitas positif. Teman-teman pelajar se-Nusantara dan netizen sekalian, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Di dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh, dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Isu lingkungan hidup memang menjadi bahan pembicaraan publik dan berbagai cara penanganan untuk kelangsungan hidup. Sudah menjadi perbincangan negara bahwa Indonesia menjadi penyuplai sampah terbesar kedua setelah China. Hal ini tidak wajar jika kita menutup mata atas bencana sampah yang semakin meningkat karena pembuangan sampah akan berakhir di lautan, di mana biota laut menggantungkan kehidupannya dan akan mencemari perairan yang dampaknya akan kembali pada manusia lagi. Slogan kebersihan sebagian dari iman tidak hanya cukup terpampang dan bahkan kecaman dalam Al-Quran yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zakhara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhikahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un, yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di lautan akibat perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Kecaman kerusakan akibat ulah manusia akan dibantahkan oleh semangat perubahan yang diabadikan dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Sudah saatnya kita melakukan perubahan. Kesadaranlah yang menjadi kuncinya. Masing-masing berperan sesuai porsinya. Merubah gaya hidup dalam menyikapi masalah sampah mungkin akan sedikit mengurangi masalah yang ada. Menyadari sistem pengolahan sampah di Indonesia yang belum maksimal dan gaya hidup modern dan konsumtif yang merusak alam, pada akhirnya kita sudah tiba dalam kondisi zero waste yang sangat diperlukan. Berdasarkan penelitian, rata-rata satu orang penduduk Indonesia menyumbang sampah setiap harinya sebanyak 0,7 kg per hari. Zero waste atau bebas sampah adalah sebuah konsep yang mengajak kita untuk menggunakan produk sekali pakai dengan lebih bijak untuk mengurangi jumlah dan dampak buruk dari sampah. Metode zero waste adalah 5R, yaitu refuse menolak, reduce mengurangi, reuse menggunakan kembali, recycle mendaur ulang, dan rot membusukkan sampah. 5R ini menjadi pegangan untuk membentuk gaya hidup
tanpa sampah dan menggunakan sumber daya alam secara bijaksana. Konsep zero waste lebih kepada pengendalian diri kita untuk tidak lagi konsumtif dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Tidak mudah untuk mengubah gaya hidup, namun jika kita berperan sesuai kemampuan dan optimisme, maka akan tercapai. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama merangkul, mengajak, dan mendorong kepada sesama untuk selalu menjaga, merawat, dan melestarikan lingkungan hidup kita untuk menjadi lebih baik lagi. Lestarilah alam Indonesia. Akhir kata, demikianlah secercah kata-kata dari saya sebagai pelajar Indonesia era milenial. Semoga bermanfaat bagi generasi muda Indonesia. Teman-teman pelajar se-Nusantara dan netizen sekalian, saya Naila memohon dukungan Anda sekalian untuk menonton, like, dan memberikan kritik dan komentar pada video pidato yang saya sampaikan ini. Terima kasih atas segala dukungan kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan di Gertek Beting, lihat merapat segala herang. Tuan dan puan berdoa sangatlah penting, berharap COVID segera menghilang. Si enggang dari Borneo, dari Irian si Cendrawasih. Cukup sekian saya berpidato, kurang dan lebih haturkan terima kasih. Salam belajar Nusantara.